Salam jumpa kembali para pecinta kimia sekalian. Berikut ini adalah bahan ajar kimia kelas 11 MIPA SMA, materi semester 1. Adapun judul materi kita hari ini adalah pergeseran kesetimbangan, yang merupakan bagian dari materi kesetimbangan kimia. Asas Le Chatelier itu menyatakan bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya. Perubahan dari keadaan kesetimbangan semula ke keadaan kesetimbangan yang baru akibat adanya aksi atau pengaruh dari luar itu dikenal dengan pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah 1. Perubahan konsentrasi salah satu zat. 2. Perubahan volume atau tekanan. 3. Perubahan suhu. Kita akan membahas yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Apabila dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Bila zat diencerkan dengan menambah air pada sistem, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Yang kedua adalah perubahan volume atau tekanan. Jika pada suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume itu bersamaan dengan perubahan tekanan. Sifatnya adalah berlawanan ya. Maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jika tekanan diperbesar, maka volume akan jadi kecil atau diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang kecil. 2. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Yang ketiga adalah perubahan suhu. Bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. 2. Bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membebaskan reaksi atau ke arah reaksi eksoterm. Ingat, endoterm itu delta-nya adalah positif, berarti suhunya menurun. Pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan atau mempercepat laju reaksi dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan Kc-nya tetap. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Berikut adalah salah satu manfaat mempelajari pergeseran kesetimbangan ini adalah dalam pembuatan atau sintesis amonia yang dikenal dengan nama proses Haber-Bosch. Amonia dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk urea. Beberapa data relevan mengenai reaksi sintesis amonia adalah N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H adalah minus 92,38 kJ per mol. Dilakukan pada suhu 298 Kelvin dengan Kp sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 5. N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Artinya, untuk setiap 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen dihasilkan 2 mol gas amonia. Peningkatan tekanan menyebabkan campuran reaksi bervolume kecil dan menyebabkan terjadinya reaksi yang menghasilkan amonia lebih besar. Reaksi ke kanan bersifat eksoterm, ditandai dengan delta H yang negatif. Reaksi eksoterm lebih baik terjadi jika suhu diturunkan, sehingga reaksi bergeser ke kanan menghasilkan amonia makin besar. Jadi, kondisi optimum untuk produksi NH3 adalah tekanan tinggi dan suhu rendah. Demikian salah satu contoh aplikasi dari mempelajari pergeseran kesetimbangan kimia ini.